Oke, selamat pagi ya. Pagi ini saya mau memberikan sedikit tutorial ya. Jadi bukan orderan yang mau kita kirim, orderan yang kita kirim udah siap. Ini saya tinggal nunggu datang yang mau pasang. Ini nunggu dikalibrasi. Nah, ini ada Kawasaki IR6 ya, reflektor. Saya mau membuat ini proyektornya ya. Tapi saya melihat, jadi saya mau lepasin. Jadi begini, banyak orang salah paham atau salah tanggap ya mengenai setelan lampu ya. Kadang-kadang ngeyel dikasih tahu ya. Saya kenapa ngomong begini karena saya sudah ajari, saya sudah kasih tahu, tapi masih nggak mau denger dan merasa pintar. Memang saya juga bukan orang yang pintar, tetapi istilahnya pengetahuan saya lebih dibandingkan orang yang awam tersebut. Karena dia bilang, wah saya memang nggak paham, makanya minta diajari. Saya sudah ajari tetapi ngeyel. Ada ya orang seperti itu. Nah, jadi begini. Ini kita contohkan adalah ini reflektor Kawasaki IR6N ya. Atau mau motor-motor lain atau mau mobil-mobil lain adalah sama ya. Jadi di belakang ini ya, di belakang ini kelihatan nggak nih? Di belakang ini itu ada baut ya. Kebanyakan headlamp itu kalau mobil cuma dua. Kalau di motor seperti Kawasaki IR6 atau Yamaha R25 atau Z800 biasanya ada tiga ya, ada tiga baut begini untuk disetel. Tetapi yang bisa disetel adalah dua, satu tidak bisa. Kebanyakan satu itu bukan untuk disetel, dua yang bisa untuk disetel, untuk naik turun dan kiri kanan, satu bukan. Nah di mobil pun juga begitu, biasanya dua yang bisa disetel, untuk kiri kanan atau atas bawah. Satunya kalau di mobil fix, tapi kalau di motor kebanyakan bisa diputar, bisa disetel. Tapi ini bukan untuk disetel. Ya, biasanya untuk disetel itu dua. Gitu ya. Nah, apa sih fungsi setelan ini? Ya, fungsi setelan ini adalah untuk naik turunkan lampu kanan, kiri atau atas bawah. Seperti itu ya. Jadi untuk menyetel lampu tinggi rendah atau kanan kiri. Ya, jadi harus paham dulu. Kadang-kadang orang dijelaskan. Oke, kita lanjut ya. Pick up barusan. Ya, jadi Anda harus paham dulu mengenai setelan ini ya. Untuk atas bawah dan kiri kanan yang mana. Jadi Anda harus tahu, jangan sampai Anda putar-putar kacau. Nah, satu hal lagi ya. Ini lampu LED yang saya jual, contohnya adalah ini. LED ini bisa adjustable. Jadi kalau kita pasang di sini ya. Ini kebetulan lampunya adalah tipe H11. Jadi H11 ini kalau kita pasang di sini ya. Kita pasang di sini. Nah, ini kan pasangnya PNP. Sebentar saya pegangin dulu. Ya. Sebentar ya. Ya, sudah selesai kita pasang dengan benar ya. Nah, LED ini bisa di adjustable. Oh, saya susah untuk menampilkan Anda bagaimana di adjustable-nya karena ada hidungnya ini. Jadi kita pindah aja ke bawah ya. Kita pindah aja ke bawah jadi supaya gampang saya menampilkannya ke Anda. Tipe bolam ini sama-sama menggunakan H11 ya. Jadi ini untuk edukasi kepada Anda. Jadi buat Anda kalau saya ngomong Anda dungu, mungkin saya kasar, saya mereview nanti sambil marah-marah katanya. Tetapi kadang-kadang ketemu orang yang begitu dikasih tahu, dijelasin nggak mau dengar, ya, dijelasin nggak mau dengar. Ada loh orang seperti itu, punya motor Z800 tapi dungu, ya. Dungunya maksudnya kita sudah ajari bagaimana cara settingnya tapi tidak mau dengar, ya, tidak mau dengar. Saya dikasih bintang 1, aneh kan orang seperti itu, ya. Jadi saya mengajarkan Anda nih, sorry ya, saya nggak
berniat kasar ngomongnya begitu. Tetapi buat Anda yang nggak paham ya, udah dijelaskan tapi masih auban, ngeyel gitu lah. Itu orang ngeyel gitu ya, istilahnya batu. Nah, jadi begini. Jadi ya, ini motor, ini reflektor ya. Kenapa LED yang saya jual bisa adjustable? Kenapa? Karena supaya untuk menggeser bayangan gelap, untuk mencari fokusnya. Jadi makanya bisa di setel, bisa di adjust ya. Nah, Anda memutar-mutar ini, Anda menarik mundur ini atau mendorong maju ini tidak akan mengubah tinggi sorotan tinggi rendah lampu motor Anda. Jadi sekali lagi Anda dengar. Tetapi kalau Anda tidak mau dengar, Anda egois, Anda menang sendiri, Anda mau ini ya berarti nggak usah dengar omongan saya dari awal, tidak usah beli produk saya. Seperti itu. Jadi saya menjual produk bukan yang abal-abal. Saya menjual produk yang menurut saya bagus baru saya mau jual. Ya, makanya kenapa syarat bolam bagus adjustable itu harus terpenuhi adalah untuk bisa digeser, diputar. Kenapa? Karena fokusnya itu Anda masih bisa cari. Ini kita ngomong kasar bisa diputar, tetapi LED ini bisa ditarik mundur. Ya, saya pegangnya gimana agak susah menjelaskan kepada Anda, tetapi ini maksudnya adalah bisa ditarik mundur. Anda bisa tarik mundur setengah senti. Anda bisa tarik mundur sampai 0,6 cm, 0,7 cm. Pak, katanya saya motornya pakai buat touring, ditarik mundur saya takut copot. Bro, kalau Anda dungu gitu ya, kalau Anda auban, kalau Anda nggak percaya dengan omongan saya, ya susah. Dari awal susah kita jelasinnya. Jadi ini Anda tarik mundur, dia tidak bakal copot. Memang ini LED dibuat buat adjustable. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang berkomentar kok bikin review marah-marah. Saya bukan marah-marah, tetapi saya mau menjelaskan orang yang dungu tersebut. Jadi siapa tahu dia nonton ya untuk Kawasaki Z800. Ya, sampai dia datang ke workshop saya mau dipukul. Saya videonya ada di CCTV. Gitu ya. Jadi Anda harus paham dulu. Kalau nggak paham, cari tahu. Cari tahu permasalahannya di mana gitu ya. Nah, kalau Anda nggak paham, diajari harus bisa menerima, jangan egois gitu ya. Nah, jadi Anda menarik mundur, dorong maju, mutar-mutar ini itu tidak akan mengubah setelan tinggi rendah. Ya. Itu adalah membuat fokusnya berbeda. Dia kadang melebar, kadang agak turun, kadang agak naik, itu bukannya dari putaran LED ininya. Yang bisa membuat sorotan naik turun adalah putaran ini. Jadi Anda putar nih ininya nih pakai obeng. Ya, diputar pakai obeng ke kiri atau ke kanan ya Anda tes sendiri gitu ya. Jadi kalau ini di adjustable tidak akan membuat sorotan naik atau turun gitu ya. Jadi Anda harus paham. Jadi bedakan setelan lampu dengan setelan bolam. Bolam adjustable itu bagus. Dia bilang malah bolam tidak boleh adjustable. Dia sampai-sampai bolamnya dia lem gitu ya. Itu kan dungu banget itu orang ya. Nah, jadi saya mengedukasi Anda nih, untuk Anda yang nggak paham ya saya bagikan ilmunya. Jangan bilang saya kasar ngomongnya, enggak. Saya sih berhati baik sebenarnya. Anda sudah beli barang di saya mau Anda yang terbaik. Tetapi kalau saya sudah kasih tahu step by step-nya yang terbaik bagaimana, tetapi kalau Anda masih keras kepala, ya saya diam saja lebih baik. Nah, tetapi saya diam saja, Anda tidak puas, maunya ngajakin saya ribut, ya kita tantangin seperti itu. Ya, saya bukannya orang yang pelit ilmu, saya tidak pelit ilmu. Saya juga orangnya demen sharing, makanya saya banyak berbicara mengenai lampu di YouTube channel saya gitu ya. Jadi adjustable LED ini bukan untuk menentukan tinggi rendah. Anda untuk menentukan tinggi rendah sorotan lampu adalah dengan menyetel reflektornya, ya seperti itu. Oke ya, mohon maaf jika ada salah kata ya, terutama buat orang yang dungu tersebut. Dungu itu jangan dipelihara, kebodohan jangan dipelihara ya. Anda mesti banyak belajar ya, banyak belajar. Harus bisa menerima pendapat orang. Jadi jangan egois ya. Banyak orang egois di jalan, diklaksonin, jalan di tengah diklaksonin marah ya, seperti itu. Kita janganlah berbuat seperti itu ya. Memang Anda masih muda, saya tahu. Masih muda,
jiwanya masih, emosinya masih belum stabil, ya memang seperti itu. Mentang-mentang Anda punya motor Kawasaki Z800, sudah egonya sudah gede gitu ya. Ingat, di atas Anda masih ada langit. Langit itu pun masih ada tahapannya gitu ya. Jadi nggak boleh sombong jadi orang ya. Saya juga tidak sombong ya, jangan bilang saya sombong, saya sering share ilmu ya, buat yang mau belajar saja. Kalau yang nggak mau belajar ya susah juga, dikasih tahu malah galakan dia gitu ya. Oke ya, cukup ya. Jadi sekali lagi saya ulang, setelan lampu itu ya, mau tinggi rendahnya lampu itu disetel dari baut ini. Yang ini untuk ke kiri ke kanan atau untuk atas bawah. Tetapi kalau Anda memasang LED yang bisa adjustable, bukan untuk menyetel tinggi rendah ya. Sekali lagi, bukan untuk menyetel tinggi rendah, tapi untuk menyetel fokus ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ini udah saya buka ya. Jadi Anda harus paham juga, kenapa sih nanti ada yang berdebat dengan saya udah putar-putar tetapi tidak bisa naik turun reflektornya. Ya, bautnya udah saya putar-putar, Bro. Udah kenceng saya putar ke kanan ke kiri katanya. Ya, tapi tetap kenapa lampunya tidak bisa naik atau tidak bisa turun, ya. Jadi jangan disalahkan LED-nya, tetapi disalahkan adalah setelan lampu Anda kenapa tidak bisa naik turun, karena satu, ya, Anda tidak tahu memutar ke kiri atau memutar ke kanan. Anda putar terus, ya. Ini kan bentuknya seperti ini baut, ini baut. Anda putar terus, Anda tidak tahu arahnya, menyebabkan ya, ini kan dari plastik nih, ya. Ini namanya plastik lawan besi. Anda putar terus, kalau dia sudah macet, ini akan selek. Jadi makanya untuk Anda, ya, kenapa sih setelan headlamp mobil Anda atau motor Anda sudah tidak bisa Anda putar kemanapun dia tidak mau naik turun? Kenapa? Karena ininya udah selek. Ini dari plastik, Bro. Ya, setelan ini dari plastik. Jadi plastik lawan terhadap baut. Kalau Anda putar terus, ya dia akan maju terus. Nah, ini menyebabkan ini slack. Nah, kalau slack, jadi kalau slack itu istilahnya kalau orang nggak mengerti itu apa sih slack, artinya dol. Ininya udah dol, ya berarti udah nggak bisa diputar lagi. Jadi istilahnya lubangnya gede gitu loh, udah dol lah, slack lah gitu lah, udah nggak bakal bisa dikencangin atau dikendorin. Dratnya habis. Jadi makanya tips saya untuk Anda yang mau menyetel tinggi rendah lampu, pahami dulu ya. Pahami dulu antara 3 baut ini untuk apa tujuannya. Ya, untuk apa tujuannya 3 baut ini? Jadi Anda harus tahu. Nah, Anda mau tahu, nanyanya ke siapa? Tentu yang Anda bertanya ke ahli yang masang lampu atau ahli yang mengerti mengenai ini. Nggak semua mekanik bisa mengerti. Karena kebanyakan di Indonesia itu mekanik itu otodidak. Mekanik jadi-jadian. Ya, saya ngomong apa adanya, walaupun itu bengkel resmi, nggak bisa, dia nggak tahu. Ya, makanya hati-hati juga. Jadi lebih baik Anda tanya ke orang yang ahli atau orang yang paham mana setelan yang harus Anda putar antara 3 baut ini. Ya, mana yang untuk naik atau tinggi rendah. Tapi saya kasih ciri-ciri. Biasanya kalau di Kawasaki atau di motor, setelan itu ada 3, tapi kalau di mobil ada 2, untuk atas bawah, kiri kanan. Nah, biasanya kalau yang bentuknya seperti begini ada geriginya, itu untuk disetel. Nah, di sini sendiri pun ada tulisannya tuh untuk left right. Putar ke kiri left, putar ke kanan right. Nah, di sini ada tulisannya D dan up, D dan U. Putar ke sini down, putar ke sini up. Nah, di sini tidak ada putarannya, tidak ada tulisannya. Berarti ini bukan untuk disetel. Ya, bukan untuk disetel nih. Jadi Anda harus paham, ya. Jadi jangan nggak paham, Anda putar-putar, sorotannya kacau, nyalahin LED-nya, terus Anda mau mukul saya. Saya bilang Anda dungu, Anda nggak senang, tapi Anda keras kepala. Begitu ya. Jadi lakukanlah dengan kepala dingin ya, kalau nggak mengerti tanya. Gratis kok tanya gitu ya. Oke. Jadi pahami ya mana yang harus disetel. Kenapa setelannya ini putar-putar nggak bisa naik atau turun, ya jangan salahkan LED-nya, jangan salahkan saya, karena kan saya tidak tahu. Ini kan Anda beli motornya atau Anda beli mobilnya ke Toyota misalnya, atau Anda beli motornya ke Kawasaki, kenapa nggak bisa setel naik turun? Ya tanya dong ke Kawasakinya.
gitu ya. Jadi LED itu hanya nempel di sini. Ya, LED itu hanya nempel di sini di reflektor. Naik turunnya itu adalah ngikut. Nah, ini kan LED nempel di sini nih. Bentar, belum masuk. Nah, LED kan nempel di sini nih. Ya, LED itu kan nempel di reflektor. Jadi LED ini bagaimana mau disetel naik turun sorotannya? Ya tentu reflektornya yang dinaik turunkan, bukan LED-nya diputar-putar, karena diputar-putar itu tidak akan membuat sorotan dia naik atau sorotan dia turun, hanya untuk memfokuskan sinar, menggeser bayangan gelap. Jadi fokusnya mau agak fluid, agak spot, mau agak lebar atau mau agak sempit gitu ya. Jadi Anda harus paham dulu, jangan berargumen ini itu, pelajarilah dengan baik ya. Jadi LED ini sudah nempel di reflektor. Anda mau setel tinggi rendahnya ya tentu dari baut putaran ini. Ya, bukan diputar-putar. Diputar-putar tidak akan membuat dia sinar naik atau sinar turun. Tidak bakal LED-nya diputar-putar, tidak bisa. Ya. Naik turun adalah dari sininya. Oke, terima kasih.